Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu dong salam gue. Hari ini kita akan lanjut ke pelajaran. Udah kayak guru aja gue ya. Eh, kita akan membahas tentang remote ya, remote AC. Nah, remote AC itu bagian dari penting juga ya, bagian penting juga di AC ya. Karena tanpa remote kita nggak bisa nyalain AC-nya ya. Bisa sih melalui manual ya, tapi kan nggak enak. Enakan pakai remote, cis dari jauh, cis 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 gitu. Nah, remote ini penting ya teman-teman, tapi sebagai alat elektronik lainnya, ada kalanya remote ini rusak ya, nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, sekarang kita membahas gimana jika remote AC di rumah teman-teman rusak, tidak berfungsi. Solusinya gimana? Sekarang jika teman-teman mengalami kerusakan remote, yang pertama adalah cek baterainya ya teman-teman. Cek baterainya. Baterainya masih bagus apa udah busuk nih? Soak ya, busuk, gua kali busuk. Cek baterainya ya, baterai. Misalkan teman-teman nyalain nih, tet tet tet, pencet-pencet, udah pencet-pencet tapi nggak connect ya, nggak connect ke indoornya itu, nggak connect, pencet-pencet nggak connect. Cek dulu baterainya ya, baterainya apakah masih bagus. Bila perlu ganti dulu baterai baru. Biasanya baterai remote itu, remote AC itu pakai A3 3 biasanya ya, baterai kecil biasanya A3. Pakai alkalin energy cell tuh bagus ya, ABC itu bagus baterai remote. Jangan yang abal-abal, biar awet sekalian. Nah, jika udah diganti baterai masih nggak berfungsi juga, kesel nggak sih? Kesel ya kalau misalkan udah ganti baterai masih nggak bisa, nggak bisa juga. Caranya tes, lu kan nggak tahu nih, ini baterai masih bagus apa remote ini masih bagus apa enggak sih? Ini gua ada tip caranya ya, cara mengetahui remote ini masih berfungsi atau enggak. Jadi yang rusak itu remote-nya apa sensornya gitu. Nah, ini cara mengetahui remote ini berfungsi apa enggak. Ini teman-teman, sebentar. Caranya melalui kamera HP, teman-teman. Siapkan kamera HP. Sit, kamera ya. Sebentar teman-teman, ini HP-nya ini ya. HP-nya enggak. Nah, kamera ya. Kamera ya, buka kamera. Lalu arahkan. Oh, ini teman-teman, yang kameranya yang ngadep kita ya, yang apa, selfie ya, selfie. Gimana nih caranya? Nah, ini yang ngadep ke kita ya. Kameranya itu yang kamera selfie ya. Lalu arahkan remote-nya depan kamera sambil dipencet-pencet. Mana sih? Oh, salah teman-teman, bukan selfie. Bukan selfie teman-teman, yang kamera biasa yang ngadep depan. Sorry. Nah, yang ngadep depan ya, yang ke depan situ. Jadi kamera itu yang kayak moto biasa ya. Terus arahkan remote ini ke depan kamera ya. Sambil dipencet-pencet teman-teman. Pencet-pencet, pencet-pencet. Nah, pencet-pencet. Nah, kalau remote ini masih berfungsi, maka di sininya nanti akan ada bleed ya, di depan kamera itu ada bleed, di depan kamera HP kita. Ada sinar ya. Ih, handphone gue moto sendiri loh. Canggih loh. Wih, wih, wih. Keren.
keren loh, tanpa disuruh moto dia moto sendiri. Oke. Aduh, sebentar teman-teman, nih HP-nya error teman-teman. Kenapa ini? HP ini jarang dipakai teman-teman. Ini HP gila ini. Error parah ini. Oh. Kacau nih. Bisa diajak kompromi nih, lagi bikin tutorial begini. Nah, kalau dia jadi kita pencet sambil depan ini ya, nih depan kamera nih. Nah, ada bleed ya. Ada bleed. Ada sinar gitu, tuh. Nah, kalau pencet ada sinar, ada bleed, artinya remote ini masih berfungsi dengan baik ya teman-teman. Pokoknya ini ya, kamera arahkan ke depan kayak moto biasa, terus kita pencet-pencet remote-nya sambil dipencet-pencet arahin ke kamera. Nah, kelihatan ada bleed ya. Kalau kita pencet langsung begini, kita lihat-lihat gini nggak bakalan kelihatan. Oh, depan bisa juga. Oh ya, ini kan kamera. Nih kayak gini. Ya, itu kan kelihatan bleednya. Ya. Ah, kelihatan kan bleed. Tapi kalau kita lihat langsung gini nggak bisa ya teman-teman. Ya kecuali mata teman-teman kamera. Nggak bisa kalau dilihat langsung gini. Makanya kita perlu bantuan kamera nih kayak gini. Nih, ada bleed. Tuh gitu ya. Nah, itu artinya remote ini masih berfungsi dengan baik ya. Kalau dia nggak ada sinar, berarti rusak kameranya, itu ya. Kalau dia nggak ada di depan kamera, kita pencet-pencet nggak ada sinar, berarti rusak. Nah, kalau misalkan remote ini masih berfungsi, kita pencet lagi ke arah kamera, masih nggak nyambung, artinya kerusakannya itu di sensornya ya, sensor AC-nya. Tapi kita nggak bahas ke sensor itu, kita bahas masih di seputar remote ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan remote ini rusak? Ini remote orinya ya, remote original bawaan AC-nya. Remote orinya rusak, kalau rusak ya. Terus teman-teman ini awam ya tentang elektronik, nggak bisa nggak bisa ngebenerin lah ya, nggak bisa benerin. Aduh, remote-nya rusak nih, gue ngebenerin ini buta sama sekali, nggak ngerti elektronik ya. Oke, sekarang solusinya gini teman-teman. Solusinya teman-teman bisa beli remote ini di online banyak ya. Masukin aja tipe AC-nya, tipe AC model, kan di sini ada model nih. Model misalkan AOO07 AIU gitu modelnya. Remote AC AIU gitu. Modelnya gitu ya contohnya. Nah, nanti keluarlah model remote asli ini. Lihat sama nggak? Oh ya, sama nih ya, sama AC gue nih. Sama nih remote-nya di toko online itu. Beli ya. Banyak sekarang tersedia toko online itu. Tapi remote ori ini kadang-kadang susah teman-teman, susah. Kadang-kadang ada yang nggak ngejual ya, apalagi yang merek-merek kasih merek-merek Cina, biasanya agak susah nyarinya. Nah, gimana kalau remote orinya susah dicari ya, susah kita nyari, susah kita beli, nggak ada. Nah, solusinya ini teman-teman, ada lagi, yaitu remote multi atau remote universal. Ini remote ajaib teman-teman, remote ajaib. Satu remote ini bisa untuk semua AC. Nah, remote multi ya. Tapi kalau teman-teman beli remote ini itu nggak bisa langsung dipakai teman-teman. Jadi ini banyak kok jual di toko-toko online, remote multi, remote universal, remote AC multi, remote AC universal gitu. Itu langsung keluar semua, banyak banget pilihannya. Mereknya macam-macam teman-teman. Ada Newset, kayak ini Newset. Ada Chunghop, ada lagi apa ya? Yang banyak dah, pokoknya macam-macam. Tapi fungsinya sama ya. Ini remote multi ini 1000 semua untuk semua AC ya, untuk seluruh AC bisa.
Nah ini tapi teman-teman kalau beli nggak bisa langsung dipakai, teman-teman harus masukin kodenya. Ini ada kodenya, masing-masing AC itu ada kodenya ya, ada kodenya. Nah kodenya biasanya kalau teman-teman beli di dalam kardusnya itu, dalam kardus kecil itu ada kodenya teman-teman nih kayak gini tuh, sing sing ing set, ada keterangan petunjuknya. Nah kode ini ada 1000 lebih teman-teman, ada 1000-an. Jadi teman-teman tinggal baca nih merek AC teman-teman itu apa. Misalkan Mitsubishi, nah ini Mitsubishi ya, Mitsubishi cari di nah Mitsubishi kodenya 500 51 599 909. Nah, antara itu ya, bukan antara itu. Nah cara masukin kodenya gini, cara masukin kodenya teman-teman, set, masukin dulu remote, masukin dulu baterai yang jelas ya, pakai baterai dulu. Kalau nggak pakai baterai ya nggak bisa. Masukin baterai, klik pencet power, lalu masuk baterai, pencet power, lalu di sini di bawahnya ada bacaan set ya, set. Nah di sampingnya ini ada oke. Set itu di pojok bawah kiri, oke di pojok bawah kanan ya. Nah caranya tadi masukin kodenya ini ya, Mitsubishi misalkan tadi berapa, Mitsubishi itu 551 ya. Pencet set kurang lebih 10 detik ya, sampai di pojok layar display ini, di pojok kanan bawah itu ada angka ngedip-ngedip nanti 0000, biasanya 4 angka ya, 000 sampai ngedip-ngedip ya. Nih, set pojok ini ya, display ini pojok kanan bawah. Nah, pencet sambil pencet set ini sampai sekitar 10 detik, pokoknya sampai dia ngedip-ngedip ya, ngedip-ngedip ya, ngedip-ngedip di pojok kanan bawah ini. Lalu pencet temperatur ya, ini temperatur nih, arahin ke atas atau ke bawah, serah atas atau ke bawah, nyampe ke angka yang kita tuju tadi, angka kodenya itu tadi 551 sampai berapa tadi, Mitsubishi itu 551 sampai 559 ya nih. Tapi sambil diarahin ke AC-nya teman-teman, sambil diarahin ke indoor AC-nya ya, diarahin ke remote AC-nya, set sampai 551, angka 551, di antara 551 sampai 5591 ya, 551 sampai 5591 itu dia, pokoknya di antara itu ya, kodenya yang cocok yang mana, sampai sambil diarahin ke pencet-pencet, sambil diarahin ke indoor AC sampai bunyi tit gitu, ke AC-nya. Kalau udah bunyi tit artinya itu yang cocok teman-teman, itu cocok udah bunyi gitu. Baru setelah bunyi tit baru pencet oke gitu. Oke ini untuk pasiennya ya. Kalau misalkan tet pencet lagi, masih nggak nyala, berarti kelewat teman-teman, kelewat, pencet lagi 10 detik lagi, set 10 detik sampai ngedip-ngedip lagi, turunin lagi. Tadi misalkan 552, sedangkan yang cocok 551, turunin lagi 551, tap bunyi lagi tit, nah baru oke lagi, tap oke. Nah itu baru teman-teman bisa pakai setting temperatur, pen, sama fungsi sama remote remote ori sama teman-teman, semua ada, mode ada, pen ada, swing ada, semua ada di sini ya. Ini remote ajaib teman-teman. Nah remote ini murah teman-teman, remote ini murah ya. Kalau beli di toko-toko elektronik atau toko-toko spare part AC itu biasanya remote ini cuman 50.000, pokoknya tergantung ya, 50 ribuan ya, 50 ribu. Tapi kalau teman-teman beli sendiri biasanya tuh, kalau toko spare part AC ya, ini biasanya penjual toko spare part AC itu tahu, wah ini teknisi nih mukanya kucel demek jelek gitu, wah teknisi ini pasti murah ya. Tapi kalau teman-teman belinya ganteng, mukanya mulus, gemuk gitu kan, wah ini konsumen nih, pasti harganya beda teman-teman. Biasanya harganya nggak ngikutin harga teknisi.
Kalau tenisi biasa beli harga itu 40.000, nah teman-teman bisa 100.000. Itu gue kasih tahu teman-teman, toko spare part AC biasanya toko-toko spare part AC yang gembel ya, yang modus. Tapi kalau toko-toko spare part AC yang profesional, dia nggak mandang itu teknisi atau konsumen, sama aja biasanya. Tapi kalau toko-toko spare part yang kampung-kampung, lagi yang deket gue tuh di situ tuh, si gila itu, dia bisa bedain nih, oh ini konsumen nih, oh ini bukan nih, dibedain harganya. Nah, caranya biar nggak dibohongin gitu, teman-teman bisa beli online aja. Beli online ini murah kok, ada 26.000, 30.000, 40.000, 50.000, bukan sekitar gitu. Atau kalau teman-teman mau lebih murah lagi nih, gue kasih tahu ya. Teman-teman bisa langsung beli ke sumber negaranya, yaitu China. Negeri panda, beli sana. Ada di AliExpress, Alibaba, itu murah-murah teman-teman ini sekitar 10.000 apa 15.000 kalau nggak salah. Tapi ya jelas teman-teman, transaksinya mungkin pakai US dollar ya. Nah, ini hebat loh, inilah hebatnya Cina ya, hebatnya Cina. Jadi teman-teman nggak usah lah ya terlalu anti Cina. Wah, anti Cina gimana gimana. Produk Cina itu ajaib, semua bisa. Ini Cina doang nih yang bisa bikin gini. Lo gini hari masih anti Cina, kecuali lo bisa bikin ini nih, bisa bikin remote kayak dia nih. Nah, kalau lo masih pakai remote Cina juga, nggak usah lah sok-sokan anti Cina ya. Nah, kecuali lo bisa bikin remote ini, nggak apa-apa lo benci Cina, artinya lo mungkin anggapnya itu kompetitor lo ya, saingan lo, nggak apa-apa lo benci gitu. Tapi kalau lo masih beli juga gini-gini juga ya, lo sosokan anti Cina. Kecuali ini anti Cina karena Natuna mau diambil, nah itu gue juga mau, gue juga anti, gue juga mau ikut perang lawan Cina ya. Gue gini-gini biar kata gue penipu gini, suka nipu-nipuin saudara-saudara gue se-Indonesia, tapi kan gue nasionalis gue masih tinggi teman-teman. Kalau mau ikut perang ke Natuna gue mau aja. Oke teman-teman, gitu ya. Jadi solusi remote ya, remote multi ini. Remote multi bisa beli online, bisa beli, ya beli aja langsung. Alibaba, eBay, eBay, nggak tahu udah eBay ada nggak? Ya ada kali. Semua kan sekarang udah global ya. Jadi pasar global itu tanpa batasan. Di eBay ada, AliExpress ada, Alibaba ada, beli langsung. Itu murah banget. Aku pernah cek itu cuman berapa dolar ya, sekitar 10.000 atau berapa. AC juga sama teman-teman, AC merek-merek Cina itu kalau mau beli di sana itu murah-murah teman-teman. Cuman ya gitu, biasanya belinya partai banyak ya, partai banyak. Nah itulah kenapa pedagang-pedagang AC di Indonesia itu yang ya makin kaya ya, karena di sana itu beli murah. Misalkan itu 500.000 beli banyak, terus di sini jual 3 juta, gimana nggak kaya ya kan. Bisnis AC itu emang bisnis menggiurkan, apapun itu, apalagi makanya sampai ke teknisi itu udahlah, pokoknya itulah ya. Pembahasan tentang remote hari ini, kita membahas tentang remote. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang merasa ini cukup berguna. Silahkan subscribe, share, like, dan sebarkan, share videonya ke teman-teman atau saudara yang barangkali membutuhkan ya. Bagi teman-teman yang kontra, silakan adu bacot di kolom komentar, baku hantam kita di kolom komentar. Oke, terima kasih.